Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat walaupun melarat. Gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang sudah hadir di Kembar Damu Channel. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan saksikan video bahwa posisi RP sudah hilang dari situs resminya, dan juga ada parodi dari Mas Demplon yang memparodikan Ibu Megawati. Berikutnya juga ada penjelasan tentang kenaikan pajak 12% yang sebenarnya pajak itu hanya untuk barang-barang mewah. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung saksikan videonya. Cekidot. Guys, kalian tahu nggak, media koplak OCCARP itu sudah menghapus berita yang berkaitan dengan Pak Jokowi. Kalian penasaran? Nih. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tuh kan. Saya bilang juga apa? Itu kan media pesanan. Ya kan? Mungkin bayarannya kurang kali. Jadi ya jadi hapus atau pesanannya hanya sehari. Udah dibilangin kalian gak akan mampu melawan orang baik, gak akan mampu. Sudah ada 10 tahun kalian mau memenjarakan, mau nangkap. Tapi mana buktinya sampai sekarang Pak Jokowi hidup enak. Malah kediamannya dikerumunin sama warga. Kalian gak bakal mampu. Link rilis Jokowi Version of the Year versi OCCRP hilang dari situs resmi. OCCRP yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka occrp.org. Masa sih sekelas media internasional bisa menghapus berita? Saya coba cek dulu di situsnya. Ya, bahkan saya ngetik Jokowi saja namanya tidak muncul tuh di situs ini. Hei Ocrep, coba jelaskan. Jangan bikin anak-anak Abah dan anak-anak Banteng kecewa. Masa bahagianya cuma sehari 2 hari kemarin, sekarang gak ada gorengan lagi. Masa mereka mau menggoreng sekelas media internasional yang dipercayai 5 benua bisa diintervensi, bisa dibeli oleh pemerintah Indonesia? Nggak mungkin kan mereka goreng seperti itu. Mereka sudah percaya ke lu. Elunya malah mengecewakan. Ocrep. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, si itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Utuh, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Jokowi harus bertanggung jawab. Biar bagaimanapun juga Jokowi presidennya. Harun Masiku Jokowi presidennya. Oknum jaksa Jokowi. Jadi Jokowi harus bertanggung jawab. Apapun oknumnya, Jokowi yang disalahkan.
Giliran Harvest Mois 6 tahun setengah, kalian gak berani menyalahkan Prabowo karena Prabowo presidennya. Mentalmu ternyata mental kacang. Sok keras, sok berani. Fakta yang terjadi, gak ada rum-rum, gak ada narasi-narasi menyalahkan Prabowo tentang putusan Harvest Mois. Mereka mengkritik dengan lembut seperti kain sutra. Aduh, cemen. Hanya berani mengkritik, memfitnah sama orang yang nerima. Hanya berani merendahkan sama orang yang mau nerima direndahkan. Kalian gak berani mengkritik Pak Prabowo sekeras ketika mengkritik Pak Joko Widodo. Mentalmu udah kebaca, kawan. Anak abah sama anak merah. Cemen, mendingan pakai rok aja ya. Salam waras. Tukang nyinyir yang hatinya penuh dengan iri dan dengki tentang kebijakan kenaikan PPN 12%. Sini kumpul kalian. Sini kumpul kalian. Ya. Heran aku ya. Ini kebijakan untuk orang super kaya di Indonesia. Tapi nyinyir aja kalian ya. Anak-anak jenderal, akhir-akhir ini banyak anak bangsa kita nyinyir tentang kebijakan kenaikan PPN 12%. Mereka tidak tahu isi dari kebijakan penaikan pajak ini. Tapi nyinyir aja nyinyir ya. Heran aku. Pak Prabowo malam tahun baru guys mengumumkan butir-butir pokok tentang kenaikan PPN 12% ini. Dengarkan. PPN 12% ini adalah amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Lihat. Cuma sasar barang yang super mewah. Ya, jet pribadi, rumah-rumah yang super mewah, ya, itu yang disasar. Jadi bukan kebutuhan pokok, paham ya? Paham sampai sini? Nah, kalau kebutuhan pokok masih dikenakan tarifnya 0% bos, 0%. Jadi mana yang kemarin teriak-teriak beras naik, apa naik, semua naik gara-gara PPN 12%. Hah? Nggak ada itu. Ya. Jadi jangan ngadu domba kalian. Ya, jangan ngadu domba. Pak Prabowo tidak mungkin menyengsarakan rakyat. Paham ya kalian ya? Bentintikan lagi kalian ini itu. Kawal terus jenderal kita, Prabowo Subianto, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pum meledak bos. Politik memang kotor, tapi tidak semenjijikan ini. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya. Inilah politik kawan, jangan kaget apalagi sampai jijik. Ini yang selalu saya bilang, jangan pernah mendukung seseorang atau satu kelompok tertentu terlalu fanatik. Sebab dengan fanatik berlebihan bisa menutup akal sehat dan pikiran kita. Apalagi seperti kita-kita ini yang hanya simpatisan biasa yang tanpa mendapatkan profit apapun. Beda dengan mereka. Kalau mereka tentu saja ada tujuan di sana. Bisa uang, privilege, jabatan, atau apapun itu. Pasti menguntungkan mereka atau kelompok mereka. Dan tentu ada yang mereka pertaruhkan di sana untuk rasa malu dan mencela-mencela nanti dulu nomor sekian. Dan sampai saat ini saya masih mencoba untuk memakai akal sehat dan realistis saya dalam berpikir. Semua orang tahu Ahok dan Anies dulu bahkan diibaratkan seperti air dan minyak. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Tentu masih ingat kan Pilgub Jakarta bahkan tercatat sebagai pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Memang parah sekali kalau ingat waktu itu ya. Di mana pendukung Anies menghalalkan darah Ahok. Bahkan mayat pun jadi korban saat itu. Sampai akhirnya Ahok masuk penjara. Dan kemudian Ahok menyebut Anies pemecah belah bangsa. Dan masih banyak lagi statement-statement yang sangat tajam-tajam antara mereka berdua. Dan tiba-tiba sekarang mereka berdua datang bak sahabat yang sangat akrab sekali. Lucu. Menurut kalian kenapa? Mau bangun Jakarta? Bangun bangsa? Atau disuruh partai? Kalau memang pribadi mereka berdua ini baik dan mau membangun Jakarta ataupun bangsa ini, mereka sudah lakukan itu dari 2017 yang lalu. Kawan-kawan, begitulah politik Indonesia bercerita.